ketika Jeno membuka pintu kamarnya, dia tuh melihat ada sesuatu yang aneh. Seseorang mondar-mandir, ternyata nggak ada siapapun di luarnya. It's Nasi and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan hari ini aku ditemani oleh dua special guest. Boleh kenalkan dirinya? Halo semuanya, nama aku Fioni dari JKT48. Halo semuanya, nama aku Indah dari JKT48. My god, you're so cute. Kayaknya aku butuh deh diajarin buat introduction yang cute gitu. Biasanya gini gak sih kayak? Iya, biasanya kita tuh punya kayak kata-kata sebelum memperkenalkan diri gitu loh. Oh iya, kata-kata kayak apa? aku gini ya, seperti simfoni yang menenangkan hati. Halo, aku Fioni gitu. Mungkin kalian sih. Kamu apa? Aku tak banyak bicara, bercerita melalui tulisan. Halo, aku Indah. Gitu, cara introduction kita kan. Tak banyak bicara, Bercerita melalui tulisan. wow, karena kamu suka nulis. Iya. Yang mendeskripsikan diri kita. Iya, gitu. jadi harus mendeskripsikan diri kita. Mungkin kalian sih mau coba. Apa ya kira-kira Apa ya? sih? Stop senyum-senyum gitu ya? Bisa sebenarnya. Stop senyum-senyum, aku Nesi. Kok kayak nggak bikin happy gitu ya, malah disuruh stop senyum orang. Thank you so much for coming to Neror. Terima kasih banyak. Makasih juga udah ngundang kita. Terima kasih, Kak. Aku senang banget loh, karena aku ngerasa bahwa collaboration ini tuh kayak apa ya, sesuatu yang aku nggak expect. Mungkin Neroris juga nggak expect, tapi it's so exciting bahwa kalian juga tahu Neror. Suka banget kita justru Iya, kita cinta brand Neror. Neroris banget, Neroris banget. Kalau itu kita ketemu kan kayak yang di YouTube Rewind Nonton Party, terus kayak kita berdua yang ngobrol sama kayak Iya. Aku juga happy banget karena selama ini kalau misalkan kita ada di event yang sama atau aku ngeliat kalian perform beberapa kali kayak di mall misalkan, kalau lagi lewat kayak oh ada JKT lagi perform, aku tuh selalu kayak oh my god it's so fun karena kalian kayak bener-bener super engaged and super fun, great performers as well, always on top. Thank you. So fun, thank you so much for coming. Dan ngobrol-ngobrol karena hari ini kita juga punya cerita-cerita horror of course. Masih pastinya creepy, walaupun kalian se-cute ini. Kita udah bisa berubah kalau jadi creepy ya. Oh, oke. Bisa disesuaikan Bisa ya? disesuaikan. Oh, oke. Jadi hari ini guys, kita akan menceritakan atau membahas tentang pengalaman-pengalaman horor dari beberapa K-pop idols. Dan karena mereka kayak celebrities and they're in a group, I thought kalian bisa relate nih sama cerita-cerita ini, dan mereka juga punya cerita horor yang akan di-share sama kita nanti. So langsung aja guys, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Alright, jadi kita akan mulai video ini dengan pengalaman dari P1 Harmony. Jadi ini dua membersnya, Jung sama Kiho. Bener nggak tuh ngomongnya? Mestinya bener ya? Kiho. Bener. Kalau misalnya salah boleh banget dibenerin di bawah guys. Jadi ini adalah pengalaman member dari grup P1 Harmony, dan mereka itu mengaku bahwa mereka pernah merasakan keangkeran di sebuah studio di mana mereka itu latihan. Jadi tepatnya di gedung FNC Entertainment. FNC ini adalah agensi yang menaungi P1 Harmony. Jung cerita bahwa suatu malam dia tuh lagi latihan di studio, dan ini adalah studio yang ada di gedung FNC. Nah dia tuh pernah ngeliat ada seorang perempuan yang menggunakan baju putih berdiri di luar studio, dan itu nggak cuma sekali tapi sampai 2 kali. Dan ternyata sosok dia yang dilihat sama si Jung ini bukan cuma Jung yang lihat, jadi ada orang lain. Beberapa orang lainnya mengaku bahwa mereka ngelihat sosok yang sama. Jadi Jung tuh bukan cuma kayak membayangkan sosok ini, bahkan orang-orang lain termasuk Kiho pernah ngelihat si sosok berbaju putih ini. Nah Kiho cerita bahwa suatu waktu sekitar pukul 2-3 pagi, P1 Harmony itu lagi latihan di studio itu, dan pas mereka lagi berlatih sebuah gerakan di mana mereka harus bergerak membentuk satu lingkaran, Kiho itu kebagian berdiri dekat pintu. Nah pintu studio itu terbuat dari kaca yang dilapisi sesuatu sehingga orang dari luar nggak bisa ngelihat ke dalam studio. Mungkin kayak ada kasa, jadi orang-orang nggak bisa ngintip gitu ya. Cuma dari dalam keluar aja. Iya mungkin. Nah tapi di bagian bawah kaca tersebut ada sekitar lapisan yang sobek. Oh berarti ini tuh stiker yang bikin buram. Stiker buram gitu ya. Biasanya kalau misalkan kaca-kaca kamar mandi itu dikasih stiker buram. Nah saat Kyo berdiri di dekat pintu itu, dia lagi ngobrol sama teman-temannya. Tiba-tiba dia ngelihat ke arah pintu, dan di dekat lapisan yang robek itu Kyo ngelihat ada 2 jejak tangan.
Jadi ada tangan gitu. Nah, Q waktu itu mikir kan, mungkin aja ada orang nih yang lagi ngecek apakah studionya lagi dipakai atau enggak. Tapi saat Q buka, ternyata nggak ada siapapun di luarnya. Dan itu biasanya kalau posisi tempat latihan itu pasti ada kayak koridor gitu nggak? Iya, benar-benar. Jadi benar-benar begitu memang ada orang pasti kelihatan ada yang jalan kan? Benar. Tapi kayak nggak ada ya dia. Iya, bahkan nggak cuma di depan pintu, begitu dia buka nggak ada orang sama sekali di luar. Dan jejak tangan di bagian bawah tuh agak aneh ya. Iya, kayak benar-benar ya kan di bawah gitu ya. Tapi kalian pernah nggak latihan sampai jam 2, jam 3 gitu? Pernah jam 4 pagi gitu Iya. juga pernah. Beda ya, kayak dunia rasanya sedikit berbeda gitu. Iya, agak ada event-event dikit. Iya. Tapi mungkin kayak misalkan Jiung gitu, mungkin dia pun pas melihat pertama kali dia mikir, oh mungkin saya udah mulai capek kali ya. Iya, kadang kita juga mikir gitu ya. Latihan jam 2, jam 3 gitu kan lumayan berat. Mungkin dia mikirnya, mungkin aku halusinasi. Tapi begitu teman-temannya kayak, lo tadi lihat nggak? Baru ya kayak Tervalidasi. tervalidasi, benar banget. Gimana Namris menurut kalian cerita yang barusan? Coba komen di bawah. Next. Oke, selanjutnya ada cerita dari Soyo Exista. Jadi dalam sebuah acara talk show KBS Hello Counselor, Soyo menceritakan pengalamannya bertemu dengan sosok hantu yang berada di depan lift. Jadi saat itu Soyo ini dan 2 member sister lainnya sedang menunggu lift. Lalu saat pintu lift terbuka, ternyata di dalamnya terdapat seseorang yang menurutnya sangat aneh. Oh, jadi kayak liftnya kebuka tiba-tiba ada orang yang kelihatannya aneh kayak gitu. manusia kali ya gitu, tiba-tiba aja orang itu langsung melompat ke hadapannya, dan karena kaget Soyo langsung berteriak sangat kencang. Oh my god. Mendengar teriakan Soyo, 2 temannya ikut kaget tapi juga bingung kenapa Soyo tiba-tiba teriak. Oh, berarti mereka nggak Lihat ya lihat makhluk itu ya. Ya bayangin kayak maksudnya kebukaan itu kayak oh ada orang aneh tiba-tiba orang itu loncat gitu. Iya. Soyo langsung cerita apa yang dia lihat, tapi anehnya 2 temannya yang ada di dekat dia nggak melihat ada siapapun di dalam lift. Mereka juga nggak lihat ada orang yang langsung lompat ke depan Soyo. Oh. Ini creepy sih. Creepy sih. Iya, ini mau hantu atau orang pun dua-duanya creepy ya. Bener, Kalau bener, tiba-tiba pasti ada yang bener sih. loncat ke kita gitu. Iya, kalau misalnya ngeliat jauh kan kita juga serem lah ini. Tiba-tiba wajah serem itu ada di depan muka kita. Wah. Iya bener sih, ini bener-bener kayak jump scare film Iya, ya. bener-bener Kayak kebuka, orangnya aneh tiba-tiba loncatin kita dan begitu kita teriak, mungkin nggak ada kan. Terus teman-temannya kayak kenapa? nggak ada? Orang nggak ada apa-apa gitu. Ih, Katanya kalau malam ya. bener banget. Serem lagi abis latihan misalnya jam 2 pagi gitu. Iya, pulang ke apartemen masih digituin kan kayak ya udah gitu ya. Hari ini cobaannya boleh nggak selesai? Udah cukup. Sudah cukup. Oke, next. Nextnya ada dari Solar, member dari Mamamoo. Nah, saat Solar jadi bintang tamu di acara Knowing Brother, itu lumayan terkenal ya di kalangan yang suka Korea gitu, bersama dengan member Mamamoo yang lainnya. Solar tuh bercerita kalau dia tuh pernah mengalami hal yang cukup menakutkan di asramanya tempat mereka tinggal. Nah, Solar ini bercerita bahwa saat itu dia sedang keluar kamar dan melihat Kwasa. Itu adalah member Mamamoo, yang satunya lagi temennya. Terus Solar ini melihat Kwasa keluar kamar aja pakai pakaian dalam. Terus Solar pun berkata nih kepada Kwasa untuk segera maju deh mandi gitu. Iya, Mungkin dikirain mau dia. mandi. Oh, benar. Karena dia nggak pakai baju. Iya. Udah cepetan gitu. Iya, tapi Hwasanya nggak jawab apa-apa. Jadi kayak perkataannya tuh nggak dihiraukan gitu. Mematung aja. Terus nggak lama kemudian, Solar tuh baru sadar, lah Hwasa kan lagi nggak di asrama. Ini siapa? Ini tuh bukan temen aku, karena dia lagi pulang kampung ternyata Hwasanya. Siapa kan makhluk yang memakai pakaian dalam saja itu? Iya bener ya, makhluk ini menarik juga tapi ya. Kayak dia memilih wujudnya Hwasa tapi Hwasa yang lagi nggak pakai baju. Yang antara semua pilihan dia memilih. Ya. Sedikit membuat fitnah ya makhluk ini ya. Tapi serem sih. Serem. Lebih seremnya tuh kayak kalau misalkan kita ya emang kayak bareng teman-teman ya udahlah ya. Misalkan keluar nggak pakai baju kayak udah cepetan mandi gitu kayak udah biasa gitu joke. Tapi kalau orang itu diem doang. Iya, bener banget. Terus dengan tanda itu cuma dia Dan langsung pergi. Itu Creepy Aku banget. yang di Solar aku ikutan pulang kampung sih. Iya beneran kayak actually Serem banget. telepon dulu nggak sih Hwasa tau nggak sih barusan aku ngeliat kamu nggak pakai baju. Ya mastiin dulu ya, mastiin. Serem banget. Ih tapi bisakah itu kayak alternate reality gitu kayak beberapa film kan gitu ya ceritanya ternyata emang Hwasanya di suatu tempat lagi mau mandi gitu tapi bersisipan. iya pernah Bisa jadi energi. konspirasi. Iya.
energi yang tersisa mungkin. Oke, next. Next ada pengalamannya Jeno, ini dari NCT Dream. Jadi, di episode 5 dari acara 37.5 MHZ Radio Hechan, Jeno bersama Jisung dan Renjun itu menceritakan pengalaman horor yang pernah mereka alami di asrama. Asrama lagi. Asrama ya. Karena mungkin kayak banyak banget energi yang tersimpan ya, karena banyak banget orang yang tinggal bareng at the same time gitu. Nah, Jeno tuh cerita bahwa akhir-akhir itu Jeno tuh sering di kamar sendirian, nggak lagi mellow dia ya pada saat itu. Nah, karena itu sesekali Jeno tuh membuka pintu kamarnya sedikit. Nah, depan kamarnya itu adalah sebuah lorong. Nah, suatu ketika Jeno membuka pintu kamarnya, dia tuh melihat ada sesuatu yang aneh. Dia bilang, jadi aku ngelihat ada seseorang bergerak maju mundur dengan interval waktu yang teratur. Jadi kayak tapi waktunya tuh konstan. Katanya dia itu mirip banget sama scene di film horor Hong Kong Siang. Nah, dia bilang yang lebih buruk adalah dia tuh tidak berjalan normal si makhluk yang dia lihat ini. Dia berjalan menyamping. Seseorang mondar-mandir menyamping tapi kecepatannya konstan. Udah nih, creepy kan si Jeno cerita ini. Habis itu dia bilang, abis itu aku tahu bahwa ternyata makhluk mengerikan itu adalah Jisung. Jadi ternyata bukan hantu, guys. Udah serem-serem dia cerita ya. Kita udah merinding buat apa ya? Ternyata si Jisung ya. Terinspirasi film ini. Oh iya kali ya, dia habis nonton itu terus kayak Iya, dia kayak coba kali ya. Coba mereka bisa dengan konstan. Iya, kita eksperimen kali salah satu teman siapa ya? Oh, yang lagi melo aja kita godain gitu. So ceritanya udah creepy ya, ternyata si Jisung. Orang dari asrama tuh sama kirain sama gitu kan. Iya. Ternyata temannya Islam. Iya, ternyata ini gak se-creepy ceritanya Solar ya. Walaupun awalnya pasti creepy banget tuh buat Jeno. Udah kayak jatuhnya tuh udah deg gitu ya. Iya, deg gitu. Dilempar sendal. Oke, dan yang terakhir untuk kali ini kita bahas ya. Ini adalah suara misterius di salah satu lagu dari band Miss A. Miss A ini adalah sebuah girl group yang dibentuk sama JYP di tahun 2010, tapi grup ini udah gak aktif sejak tahun 2017. Kalau kalian tahu Bae Suzy, dia itu salah satu membernya. 30 Maret 2015, Miss A itu merilis sebuah single berjudul Only You. Nah, sejak pertama kali dirilis, lagu ini tuh langsung menarik perhatian banyak banget fans, dan banyak yang bilang saat mereka mendengar nih, kok di tengah-tengah mereka tuh dengar ada sesuatu yang off gitu tentang lagu ini. Jadi katanya di detik ke-46 terdengar ada suara seorang laki-laki berteriak. Suara yang sama terdengar lagi di 157. Setelah rame nih beritanya bahwa orang-orang bilang kayak ada suara cowok gitu. Akhirnya para personel dari Miss A mengaku bahwa mereka nggak ngerti yang diomongin itu apa. Bahkan salah satu membernya Miss A, Min, bilang bahwa dia benar-benar nggak mendengar suara aneh apapun. Walaupun semua fans bilang bahwa mereka dengar ada suara teriakan. Berarti ini suaranya tuh adanya setelah dirilis. Tapi anehnya para membernya bilang enggak, kita nggak dengar. Tapi yang denger katanya banyak ya, bukan Iya, salah satu gitu. coba kita dengar kali ya. Menit ke berapa? 46 sama 157. 157. Iya. Sumpah, mau denger lagi nggak? Dua kali. Enggak sih. Tapi itu kayaknya itu bagian dari lagunya biasanya deh. berulang-ulang ya soalnya. Iya, mungkin itu bagian dari karena kalau mereka ngelihat pertama pasti mereka langsung denger Iya, ada nggak mungkin teriakan. enggak nggak sih? Yang 157 apa? Kalau Sama. suara yang sama mungkin tuh emang dari sana ya. Iya. Suaranya emang Ini di 3 kali berulang. bikin kayak gitu. Tapi aneh juga ya aransemennya jadi kayak ada teriakan. Iya, sama deh. Itu kayak di copy paste nya nggak di sih? part yang mirip juga lagi nanti. Iya, benar. Dan teriakannya kayak bener-bener sama persis. Menurut aku ini artistic choice. Aku juga jadi emang pasti terlalu detail aja. Iya, mungkin kayak itu siapa gitu. Iya, dan terlalu berteori ya. Ada suara teriakan siapa? Padahal emang itu tujuannya emang ada teriakan. Tapi para personelnya mungkin kayak oh biarin aja orang langgar biar rame. biar rame gitu kan ya. Mungkin juga nggak tahu deh. Oke, itu tadi ceritanya creepy banget ya. Tapi itu kan cerita dari member-member K-pop groups ya, di mana kalian juga sebenarnya a member of big groups of talented singers and dancers. Kalian sendiri
punya nggak pengalaman horor? Mulai dari Fioni kali. Oke, setelah menjalani banyak aktivitas kayak di Jakarta atau di luar kota, kita pasti punya kayak banyak cerita gitu ya. Iya. Dan kali ini aku mau cerita tentang waktu itu kita pernah perform di luar kota, dan kita perform dengan formasi 12 member biasanya kalau misalnya di luar kota ya kan. Kita lagi bawain sebuah lagu di mana kita harus pakai kostum warna putih, jadi cantik gitu kan, dress dengan hairpin semuanya cantik. Kan kalau misalnya perform di atas stage JKT48 itu kan keramaian ya, langsung semuanya. Tapi kan ada proses di mana kita harus masuk ke dalam stage. Ada salah satu member dari ke-12 member itu, dia bilang dia pernah lihat member-member yang pakai baju putih itu tiba-tiba masuk tapi ramean, tapi bukan kita, bukan member JKT48 yang 12 itu, tapi tiba-tiba banyak cewek-cewek perempuan pakai baju putih yang sama kayak kita, kostum yang persis itu masuk rame banget ke dalam stage. Lebih dari 12 Lebih dari 12 orang. Tapi dia nggak bisa itu siapa, tapi yang jelas rame banget tapi pakai baju yang sama kayak kita. That is so creepy. Jadi kayak karena kalian cepet-cepet gitu ya masuknya, jadi nggak bener-bener nggak sadar gitu ya siapa aja yang masuk, tapi dia ngerasanya yang masuk tuh banyak banget. Iya, jadi benar-benar kayak rame gitu tiba-tiba yang masuk. Paling kita cuma 12 orang aja waktu itu performnya. Kamu waktu itu juga perform? Enggak, aku waktu itu kamu lagi nggak perform? enggak perform. Tapi kayaknya waktu itu di luar kota yang sama juga, itu kita pernah kayak lagu kita tuh dimatiin gitu. Di station sama jadi di kita tempat yang sama. Iya, di tempat yang sama. Jadi lagu kita dimatiin, yang kan seharusnya emang semuanya dijaga kan. Kayak siapa yang kira-kira bakal matiin kan nggak mungkin kan. Terus kayak dimatiin, terus sound systemnya dia langsung panik. Oh jadi maksudnya kayak lagi perform tiba-tiba mati gitu? Iya, tiba-tiba mati. Sedangkan itu biasanya JKT48 nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah sama sekali yang kayak mati dalam hal yang kayak mereka bahkan nggak tahu apa, karena staffnya nggak tahu. Biasanya kalau misalnya pun mati, misalnya ada di perform apa mati gitu, mereka tahu. Oh maaf ya tadi ini. Tapi kalau waktu itu mereka bilang kayak gitu kayak Kita nggak tahu. Mereka nggak tahu itu kenapa. Karena biasanya kayak sirkuitnya ada yang lepas iya, apa gitu ya. Nah kalau yang ini benar-benar mereka Bener-bener kayak lah ya udah gitu. Dan Kayak itu di udah, tempat gitu. yang sama Iya. yang tapi abis itu tahu nggak kayak siapa kira-kira yang masuk itu, orang-orang yang banyak gitu? Nggak tahu sampai sekarang, kita nggak tahu itu siapa dan mereka siapa dan kenapa. Mungkin mereka mau join kita atau gimana. Nama bajunya sama. Siapapun yang ada di situ kayaknya ini adalah momen saya. mungkin. Kapan lagi saya bisa perform sama JKT48? Dan itu juga momennya, dua momen ini pas ada penonton kan, jadi bukan pas kita lagi GR atau apa gitu. Cukup Oh my menyenangkan God. sih. Dan kita harus fokus juga kan. Iya benar. Dengan keadaan Apalagi melihat member kayak yang gitu. ngeliat itu dong ya, abis ngeliat gitu dia harus tetap Harus tetap. harus tetap ceria dan wah serem banget sih. Tapi kalau udah sampai baju yang sama, at least mereka niat ya. Kayak prepare kostum ya. Iya, jadi tidak merusak ini. Tidak merusak keseluruhan Effortnya ya. Kalau pakai hitam-hitam kan kayak nggak Iya, beda nggak nih cocok, gitu, nggak nggak cocok. cocok. Benar-benar. Terima kasih untuk effortnya ya, siapapun itu. Sudah menyamakan ya. Terima kasih ya untuk effortnya untuk menyamakan kita. But what a blessing it is kayak JKT48 bisa maksudnya kayak keliling Indonesia and well known for so long ya kan. Dari aku aja umur berapa ya? Kayak I've known of JKT48. Kalau kalian kayak what is next with kalian personally? Untuk JKT mungkin yang terdekat kita lagi persiapan untuk konser ya. Di Indonesia Arena nanti tanggal 15 Desember. wow. Kalian akan perform berarti? Iya. Iya. All members? Untuk ngerayain All ulang 60? tahun. Iya, iya. All 60. Dan juga ada yang serunya lagi, mungkin kalian sih bakal kayak merasa ini seru karena kita tuh ada pemilihan member buat masuk single. Sekarang lagi diadakan, jadi kayak ada vote-nya gitu loh kak. Wow. Semua fans bakal kayak memvote kita buat bisa masuk ke dalam single itu. Jadi single itu bakal ada 12 orang dan itu bakal divote sama Berarti sekarang lagi voting? lagi masanya kita kayak promosi oke. dan kayak Kampanye. iya kan. Oh ini jadi ini kampanye juga nih ya. Dibolehkan kampanye di Neror. Tentunya Neroris tahu kan harus nge-vote siapa. Dan serunya lagi kita bakal diumumin hasilnya tuh di 15 Desember itu nanti. Iya. Dan juga kita di 15 Desember itu bakal di Indonesia Arena. Itu venue yang lumayan besar buat kita yang sebelumnya tuh di venue-venue sebelumnya nggak segede itu. Jadi udah kayak upgrade gitu. Wild. Kayak beberapa kali aku lihat kayaknya The Last
pas like show yang big showcase tuh tahun lalu gak sih? Yang kayak a lot of the members bahkan dari Gen 1 itu kapan ya? Iya, itu yang 10 tahun. Iya itu angkatan ke-10. Sekarang kita mau ke 13. Oh berarti 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun. Itu waktu gitu aku ngeliat ke recordingnya kayak merinding. Rame ya. Merinding not in an error way. Merinding banget kayak ngeliat wow gila ya. Antusiasmenya tuh masih banget dapetnya dan pasti nanti Desember is gonna be super exciting. Bisa dong Kak Nesi. Nanti aku show Iya ya Tadi Kak Nesi bilang Kak Nesi udah belajar tentang JKT. dari kalian nih. Terus tadi Kak Nesi itu nyanyiin apa? Jangan. Jangan. Dan tadi aku make up sampai Ada lagi yang mau disampaikan ke Nenoris? Teman-teman Eros kita terus support Kanesi ya untuk membuat konten yang menarik ke depannya. Karena aku sebagai teroris banget ya. Iya benar kita berdua. Jadi aku berharap semoga next time Kanesi bisa lebih sukses lagi juga. Amin. Dan teman-teman, kita dukung Kanesi, dukung. Tapi pasti banyak sih yang mendukung Kak Nesi yang paling ada kita di antara itu kan. Stop. Kita selalu mendukung Kanesi. Lo suruh promosin diri sendiri kenapa kalian promosin aku? Ya tadi kita udah menyebutkan Oke, tagline kita ya. siap. Terima kasih banyak. Jujur cerita horornya bikin merinding. Bahkan aku lebih merinding daripada baca-baca cerita horor yang tadi kita baca. Karena itu terjadi di Indonesia ya. Dan terjadi sama kalian sendiri gitu. Jadi kayak pengalaman pribadi is always super creepy. And you're always welcome at Neror. Terima kasih untuk datang hari ini. Pasti Neror happy banget. You're welcome anytime. Dan guys, kalau misalnya kalian mau check out mereka, bisa di check out sosial media kalian, boleh disebutkan? Kalau misalnya aku JKT48.Pioni untuk Instagram. Kalau aku JKT48 Indah _ Oke, terima kasih semuanya dan jangan lupa subscribe karena kita nggak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Without any further ado, stop senyum-senyum. Stop senyum-senyum. Cause shit's about to go About to go down. Oke, siap? 1, 2, 3. So langsung aja guys, without any further. Sekali lagi. Udah.